爪能割开一切，来增强力量。有杀！既是老宗主的弟子，倒是韩庄在动手，解决了一件大麻烦呀。宗主。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua My Sectarian Members Are Spies episode 7 dan 8 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Chen Ning berhasil mendapatkan otoritas custom skin dari Jiangsu sebagai sistem AI. Selain itu, dia juga berhasil mengalahkan virus yang sudah masuk ke dalam tubuh pencuri. Episode kali ini pun dimulai dengan Jiangsu yang marah-marah karena Chen Ning sudah mengambil otoritas custom skin yang dia miliki. Dia juga meminta Chen Ning untuk merapikan seluruh tempat yang ada di dalam sistem karena Chen Ning sudah mengambil otoritas yang dimiliki oleh Jiangsu. Benar saja, dengan sekejap Chen Ning pun bisa merubah seluruh tempat yang ada di dalam sistem kesadarannya. Bang MC juga terlihat hanya membuat satu tempat tidur di dalam sistem tersebut dan tidak membuatkan tempat tidur untuk Jiangsu. 还是床睡得舒服。 Sementara itu, di dalam ruangan rahasia, Tetua Huangguo sedang melakukan pemeriksaan kepada mayat pencuri yang dikalahkan oleh Chen Ning sebelumnya. Huangguo merasa cukup penasaran sebenarnya pencuri ini memiliki hubungan apa dengan Chen Ning. Ketika sedang fokus melihat mayat si pencuri, tiba-tiba saja Huangguo dikagetkan dengan kedatangan salah seorang murid penjaga. Ternyata murid ini meminta jatah cuti untuk turun gunung karena ibunya sedang sakit. Tanpa ribet-ribet, Huangguo pun langsung mengizinkan murid tersebut untuk mengambil cuti serta memintanya untuk mengambil 10 tael perak ke bagian keuangan dari Sekte Sunlong. 我想告个假，谢皇长老。 Setelah murid itu pergi, Huangguo kembali melakukan pemeriksaan kepada mayat pencuri. Dia merasa heran kenapa mayat yang sudah mati berhari-hari bisa masuk ke dalam Sekte Sunlong tanpa memicu arai formasi pelindung sekte. Yang membuat Huangguo lebih penasaran kenapa mayat ini hanya mencari Chen Ning sebagai targetnya. Tiba-tiba saja Huangguo terkena serangan karena dia mencoba untuk membuka mata dari si mayat. Virus yang masih berada di dalam tubuh mayat pencuri kemudian keluar sembari memberikan peringatan kalau tubuh Huangguo sebentar lagi akan dia kendalikan sepenuhnya. Kehadiran virus hijau membuat Huangguo mempertanyakan iblis seperti apa yang berada di hadapannya pada saat ini. Akan tetapi virus hijau berkata kalau dia bukanlah iblis melainkan sebuah agen sistem. Karena Huangguo merasa terancam, akhirnya dia menggunakan cakar hitam ke-9 untuk melakukan serangan kepada virus hijau. Tapi ya begitulah, serangan cakar hitam sama sekali nggak bisa melukai tubuh fisik dari virus hijau yang memang didesain anti serangan apapun. Virus hijau kemudian menjelaskan kalau mereka sebenarnya berada pada dimensi yang berbeda. Di saat itu pula dia menunjukkan sebuah sistem yang terdapat di dalam ruangan rahasia yang dimiliki oleh Huangguo. Virus hijau juga langsung masuk ke dalam tubuh Huangguo guna mengambil alih seluruh kemampuannya. Sementara itu di tempat lain, Xiaomei mendatangi kediaman Chen Ning padahal hari sudah larut malam. Ternyata Xiaomei khawatir dengan keadaan Chen Ning seharian ini karena dia sudah melawan mayat zombie di tengah hutan. Dia juga meminta maaf karena sebagai ketua aula penegak hukum gagal memberikan perlindungan kepada ketua Sekte Sunlong. Di dalam hatinya Bang MC sedikit heran kenapa Xiaomei merasa bersalah, padahal tanggung jawab memberi perlindungan kepada ketua sekte bukanlah urusan dari aula penegak hukum.
Pada akhirnya Chen Ning pun sadar tujuan Xiao Mei mendatanginya karena dia ingin meminta lebih banyak minuman anggur yang dia buat. Benar saja, setelah Chen Ning melemparkan botol anggur, Xiao Mei tanpa ragu langsung menangkap botol tersebut dan langsung meminumnya. Dia juga berterima kasih karena Chen Ning sudah memberikan hadiah minuman anggur malam ini. Ketika momen mereka berdua sedang berlangsung, tiba-tiba saja Lin Xiaotian datang ke kediaman Chen Ning karena dia ingin memberikan informasi. Dia juga sempat kaget karena hari sudah begitu malam tapi Xiao Mei ada di kediaman ketua sekte. Lin Xiaotian kemudian memberikan laporan kalau Han Zhuang akan segera kembali ke sekte Sunlong. Diketahui Han Zhuang merupakan satu-satunya murid dari ketua sekte sebelumnya dan digadang-gadang akan menjadi ketua sekte Sunlong. Chen Ning sendiri tidak khawatir dengan kedatangan dari Han Zhuang dan menyarankan agar Han Zhuang diberikan posisi penting karena dia merupakan murid ketua sekte sebelumnya. Akan tetapi pendapat berbeda dikeluarkan oleh Xiao Mei di mana menurutnya Han Zhuang kembali ke sekte Sunlong pasti karena ingin merebut posisi ketua sekte dari tangan Chen Ning. Lin Xiaotian kemudian memberikan informasi kalau kemampuan Han Zhuang bukan kaleng-kaleng karena dia merupakan ahli formasi. Diketahui formasi pelindung sekte Sunlong juga merupakan formasi yang dibuat oleh Han Zhuang. Lin Xiaotian memberikan saran agar mereka segera melakukan upacara sukresi peresmian Chen Ning agar posisi ketua sekte aman dari gangguan. Tanpa ribet-ribet, Chen Ning pun langsung menyetujui saran dari Lin Xiaotian dan berterima kasih karena Lin Xiaotian sudah banyak memberikan bantuan. Padahal mah di sini Lin Xiaotian sendiri ingin melihat situasi pada saat Han Zhuang datang dan melakukan perbakuan taman melawan Chen Ning. 既是老宗主的弟子，到时韩庄再动手，解决了一件大麻烦。我就等着看好戏。 Sementara itu di tempat lain, tetua utama sekte Sunlong bernama Chang Yu mendapatkan kabar dari dua orang anak buahnya. Satu anak buahnya memberikan pesan dari Yang Mulia untuk meminta Chang Yu melakukan serangan terlebih dahulu kepada Chen Ning agar upacara sukresi gagal terlaksana dan mereka mendapatkan harta rahasia sekte Sunlong. Akan tetapi terlihat Chang Yu dengan jelas menolak hal tersebut dan meminta salah satu anak buahnya untuk menyampaikan kepada Yang Mulia kalau dia akan menepati janji. Diketahui Yang Mulia yang dimaksud oleh Chang Yu merupakan pangeran kedua yang tidak lain dan tidak bukan merupakan saudaranya sendiri. Chang Yu juga langsung membunuh salah satu anak buahnya karena tidak sopan meminta untuk melakukan penyerangan kepada Chen Ning. 二皇子还是喜欢搞这套。 Sementara itu di tempat lain, Huang Guo yang sudah dirasuki oleh virus membunuh beberapa orang murid dengan harapan semakin memperkuat level virus itu sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya Chen Ning sudah melihat langsung beberapa orang murid yang mati dibunuh oleh Huang Guo. Sampai sekarang Bang MC masih heran dan bingung kenapa murid-murid ini bisa mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Lin Xiaotian dan juga Xiao Mei berusaha menjelaskan kalau mereka berdua bukanlah pelaku yang sudah membunuh murid-murid tersebut. Di saat yang sama juga Jiangsu meminta Chen Ning untuk mencoba keterampilan yang baru dia dapatkan, yaitu penglihatan persepsi tajam. Setelah menggunakan kemampuan tersebut, tidak butuh waktu lama Chen Ning berhasil menyimpulkan pelakunya adalah penatua ke-9 dari sekte Sunlong, yaitu Huang Guo. 他们身上的灵力都完好无损。 我已经解开所有谜团。 Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Ling Er mendapati kalau Huang Guo sedang membunuh beberapa orang pelayan yang sebelumnya dia dapatkan. Ling Er sangat kaget karena dugaan dari Chen Ning tentang Huang Guo adalah kebenaran. Ternyata Ling Er berusaha memancing Huang Guo untuk keluar dan mengarahkannya ke hadapan Bang MC kita. Seketika Chen Ning dan Jiangsu menyadari kalau Huang Guo sudah dirasuki oleh virus yang sebelumnya mereka kalahkan. Chen Ning sebagai ketua sekte lekas bertanya kenapa Huang Guo begitu tega untuk membunuh orang-orang tidak bersalah. Dengan lugas Huang Guo menegaskan kalau dia akan semakin kuat jika membunuh orang-orang tersebut. Terlebih lagi Huang Guo sangat tertarik untuk membunuh Chen Ning sebagai ketua sekte Sunlong.
Terlihat Chening meminta Jiangsu untuk tidak ikut campur karena Huang Guo yang sudah dirasuki oleh virus akan menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua sekte. Mendengar ucapan Chening sontak membuat Huang Guo tertawa. Dia meminta Chening untuk mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Jika tidak, maka pedang dari Huang Guo akan menebas tubuh dari Bang MC kita. Dengan menggunakan tangan pencuri surgawi, Chening berusaha memberikan perlawanan kepada Huang Guo. Di satu sisi, Xiao Mei dan Lin Xiaotian heran kenapa ketua sekte tidak langsung mengalahkan Huang Guo dan beranggapan kalau ketua sekte pasti sedang berpura-pura lemah. Untuk itulah Xiao Mei dan Lin Xiaotian berinisiatif untuk membantu Chening sebagai bukti kalau mereka berdua setia kepada sekte Sunlong. Benar saja, Huang Guo pun langsung terlempar akibat serangan kombinasi yang dilakukan oleh mereka berdua. Serangan kombinasi yang dilakukan oleh Xiao Mei dan Lin Xiaotian ternyata berhasil membuat kumis dari Huang Guo menjadi hilang. Sontak hal ini menjadi bahan ejekan dari Ling Er karena Huang Guo terlihat seperti seorang pelayan sekte. Ketika Huang Guo marah dan hendak melakukan serangan kepada Ling Er, di saat itu pula Jiangsu menggunakan kekuatan tembakan miliknya untuk membuat Huang Guo terkapar di tanah. Karena orang-orang tidak bisa melihat keberadaan dari Jiangsu, maka mereka mengira kalau Chening adalah orang yang melakukan serangan tersebut. Sementara itu, Xiao Mei begitu terpesona melihat langsung kehebatan dari Bang MC kita. Akan tetapi tiba-tiba saja mereka dibuat kaget karena ternyata Huang Guo masih hidup dan mengaktifkan mode ledakan bunuh diri. Lin Xiaotian yang ingin mencari muka berusaha maju ke depan untuk melindungi Chening, akan tetapi dia malah terkena bogeman tepat di bagian wajah. Momen ini pun membuat Jiangsu mau tidak mau menahan serangan yang dibuat oleh Huang Guo, sekaligus membuat tubuh Huang Guo tidak bisa bergerak. Karena tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, Huang Guo berusaha mengaktifkan mode ledakan tepat di hadapan King Chening. Cukup beruntung Jiangsu dengan cepat berhasil membawa Huang Guo terbang dan meledak di atas udara. Singkat cerita, Chening berdiskusi dengan Jiangsu kalau mereka harus segera menyegel sekte Sunlong dan membersihkan sisa-sisa virus yang masih ada. Untuk itulah Chening harus memberlakukan keadaan darurat di dalam sekte Sunlong agar semua orang waspada dengan ancaman virus. Akan tetapi keputusan dari Chening tersebut tidak bisa diterima oleh Xiao Mei dan juga Lin Xiaotian. Menurut mereka berdua, upacara pengangkatan Chening sebagai ketua sekte belum dilakukan. Jadi jika memberlakukan keadaan darurat sekarang, maka akan memicu kegaduhan di dalam dan di luar sekte Sunlong. Karena adanya penolakan dari mereka berdua, Chening beranggapan kalau upacara pengangkatannya akan dilaksanakan hari ini. Akan tetapi tiba-tiba saja tetua utama sekte Sunlong yaitu Chang Yu masuk ke dalam ruangan dan menyarankan agar upacara pengangkatan dilakukan besok hari. Kedatangan Chang Yu ke dalam ruangan juga langsung membuat sistem memberikan misi kepada Chening, di mana misi tersebut mengharuskan Chening mendapatkan persetujuan dari Chang Yu sebelum dia menjadi ketua sekte Sunlong yang resmi. Kedatangan Chang Yu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.